sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih penuhi hati kami yang rindu menyembahmu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih Tuhan kepadamu, sukacitamu. Terpujilah namamu, Kaulah yang ajaib. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya bahwa Tuhan yang memberkati kami, bahwa Tuhan yang memberkati kami. Terpujilah namamu. Sebentar kami akan terus belajar ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan Yesus. Ajar kami dalam nama Yesus. Berkati kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan darah. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, minta maaf kalau hari ini kita agak terlambat karena ada satu dan lain hal, masalah teknis. Baik, puji Tuhan, saudara, kita langsung saja. Hari ini kita akan melanjutkan kembali tentang bagaimana cara berdoa dalam doa Bapa kami. Kemarin kita sudah belajar sampai kepada berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Luar biasa ini bicara Tuhan mau kita tetap bergantung kepada Dia. Jadi saudara, hubungan Bapa dan anak ini saudara, ini bicara satu kedekatan ya. Jadi saudara jangan pernah takut untuk meminta kepada Tuhan karena Dia adalah Bapa kita yang baik. Makanya dalam doa Bapa kami dikatakan, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kemarin saya sudah jelaskan. Kalau bahasa aslinya adalah give us our daily bread ya. Artinya berikanlah kami roti harian. Artinya roti yang segar setiap hari. Berkat Tuhan itu seperti roti yang segar. Amin. Fresh from the oven ya, selalu segar. Jadi setiap hari ada berkatnya. Makanya Alkitab berkata, janganlah kamu khawatir akan apapun juga, karena setiap hari ada berkatnya. Tuhan waktu menciptakan langit dan bumi, Tuhan memberkati hari pertama, Tuhan memberkati hari kedua, betul ya? Setiap hari ada berkatnya, ya. Bahkan pemeliharaan Tuhan kepada orang Israel
selama 40 tahun di padang gurun menuju tanah Kanaan. Saya sudah bukakan kemarin dalam Keluaran 16, dikatakan masing-masing mengumpulkan, yang keluarganya banyak tidak berkekurangan, yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Ratapan 3 ayat 22 dan 23 berkata, tak berkesudahan kasih setiap Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Berarti setiap pagi ada berkatnya. Itu sebabnya kalau bisa saudara setiap pagi saudara luangkan waktu sedikit untuk menyapa Tuhan. Nah, itulah cara berdoa. Kemudian Bapak Ibu, saya tidak bahas lagi karena kemarin kita sudah sampaikan. Sekarang kita masuk poin, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Ini juga kemarin saya sudah sampaikan. Jadi pengampunan itu saudara seperti cermin, ya. Kalau saudara melihat wajah saudara di cermin dan yang ada itu adalah wajah saudara, berarti cerminnya benar. Tapi kalau saudara berkaca yang ada wajah orang lain, nah itu berarti ada yang salah. Betul nggak? Apalagi saudara bercermin yang muncul cewek rambut panjang, gigi panjang, nah berdarah-darah. Nah ini repot saudara. Nah, cermin yang benar saudara, begitu saudara melihat wajah saudara di cermin, maka cermin akan membalaskan, menampilkan bayangan saudara. Nah, pengampunan juga begitu. Tuhan mengampuni kita kalau kita juga mau belajar mengampuni. Ya. Dan ini saya mau beritahukan, tidak ada pengampunan di luar Tuhan Yesus. Ya. Di luar Yesus tidak ada pengampunan. Orang yang tidak percaya Yesus, ketika dia mengampuni, pengampunannya terbatas. Kenapa? Karena semua di luar Yesus itu hanyalah kekuatan dari diri sendiri. Misalnya orang tidak percaya Yesus, taruhlah si A tidak percaya Yesus, lalu dia berusaha memaafkan si B. Dia akan memaafkannya dengan kekuatan pribadinya. Makanya statement-statement dunia berkata, sabar itu ada batasnya. Betul ya? Kenapa? Karena itu kekuatan manusia. Jadi pengampunan di luar Tuhan Yesus itu semua terbatas. Tetapi pengampunan di dalam Yesus itu tidak ada batasnya. Kenapa? Yesus sudah mati bagi segala dosa dan pelanggaran kita. Jadi kalau saudara mau mengerti tentang bagaimana mengampuni, kita harus menerima Tuhan Yesus dulu. Orang yang tidak terima Yesus, dia tidak bisa mengampuni. Amin. Saudara bayangkan Tuhan Yesus mati di salib, dia tidak berbuat dosa, tidak melakukan pelanggaran, tapi dia rela mati di salib bagi saudara dan saya. Nah, itulah pengampunan. Demikian juga kita dengan mengampuni saudara. Jadi kita mengampuni, Alkitab pernah berkata, Petrus pernah bertanya sama Yesus, Guru, berapa kali kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami? Mereka lagi menunggu jawabannya. Mungkin Yesus akan menjawab 7 kali, 10 kali, 20 kali, kan begitu ya. Tapi tiba-tiba Yesus menjawab 70 kali, 7 kali. Nah, murid-muridnya kaget. Bagaimana caranya mengampuni 70 kali, 7 kali? Artinya itu tidak ada batasannya. Ya, kalau ada batasannya, saudara, maka kita semua tidak ada yang masuk surga. Karena kita sudah terlalu punya banyak kesalahan. Dalam satu hari kita menyakiti hati Tuhan terlalu banyak. Amin. Dalam satu hari, kita bangun tidur saja kita sudah menyakiti hati Tuhan. Makanya pengampunan hanya kita bisa mengerti, hanya kita bisa didapatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di luar Yesus tidak bisa. Ya, mungkin di luar Yesus bisa memaafkan, tapi tidak sempurna. Tapi tidak sempurna. Kasih yang sempurna atau pengampunan yang sempurna hanya lewat darah Yesus. Amin. Jadi makanya dikatakan ampunilah kami. Jadi kalau pengampunan hanya lewat darah Yesus, makanya kita cuma bisa minta pengampunan dari Dia. Tidak ada pengampunan di luar nama Yesus. Saudara tidak bisa meminta pengampunan dengan memberikan sesajen. Tidak bisa, saudara. Saudara tidak bisa mendapatkan pendamaian dengan berbuat baik. Tidak bisa. Tidak bisa, saudara. Ya, semua perbuatan baik kita, apapun hal-hal ritual-ritual kita, itu hanya apa namanya ya? Hanya sepotong kecil untuk bisa membalaskan. Sementara dosa kita itu sudah besar sekali. Makanya Alkitab berkata, meskipun dosamu merah seperti kirmizi,
Aku akan membersihkannya sampai putih seperti salju. Nah, ini dia ya. Jadi kenapa kalau kita berdoa, saudara, kita perlu membawa kesalahan orang lain kepada Tuhan. Kita perlu bilang, Tuhan, si A buat salah, si B buat salah, si C buat salah. Supaya Tuhan Yesus sendiri yang mengampuni mereka. Dan Tuhan memberi kemampuan kepada kita untuk bisa mengampuni mereka. Demikian juga kita, saudara. Kita pasti punya banyak salah. Pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita bisa salah. Jadi waktu berdoa, Tuhan mau kita minta ampun. Ya, Alkitab berkata dalam Matius 5 ayat 48, kalau boleh buka, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang ada di sorga adalah sempurna. Dan ayat selanjutnya, setiap kata yang sia-sia, setiap hal yang sia-sia akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi hal yang sia-sia saja, kalau berdasarkan standar firman itu dosa. Kalau kita cek berapa banyak hal sia-sia yang kita perbuat sepanjang hidup kita, ya, main game, ya, main game kalau cuma 5-10 menit, oke lah, menghibur ya. Tapi kalau 2 jam, udah bukan hal baik lagi kan, sudah hal yang sia-sia. Betul nggak? Main apa lagi? Media sosial ya, tanpa menyebut merek, saudara tahu lah, Facebook, Instagram, Twitter, apalagi yang lagi keren sekarang ini, apa itu namanya, TikTok. Nah, TikTok ya, TikTok kan joget-joget doang. Kalau saudara mainnya mungkin lihat, tidak apa-apa, kita ini masih manusia, betul ya. Kalau lihat sekian waktu, 5 menit, 10 menit, tidak masalah, saudara. Kita juga butuh bersosialisasi, betul. Tapi saya menemukan ada orang bangun tidur sampai tidur lagi, matanya itu di handphone. Ya, semua media sosial berjam-jam, sampai dia lupa bekerja, sampai dia lupa ngurus keluarga, sampai dia lupa ngurus anak. Ini hal yang tadinya tidak masalah, jadi masalah. Ini namanya jadi keterikatan. Itu hal sia-sia. Alkitab berkata itu akan dipertanggungjawabkan, saudara. Bayangkan ngeri sekali. Tapi waktu kita datang kepada Yesus, kekurangan-kekurangan kita itu diampuni oleh darah Yesus. Katakan amin. Dan darah Yesus itu memberi kita hikmat, sehingga setelah kita mendapat pengampunan, di waktu-waktu kemudian Tuhan akan memberi kita hikmat untuk bagaimana kita bisa mengelola waktu-waktu kita supaya tidak menjadi hal yang sia-sia. Jadi di dalam darah Yesus ada pengampunan kekal bagi seluruh kehidupan ini. Luar biasa. Baik, kita lihat lagi. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Surah buka Alkitab saudara, Roma 8 ayat yang ke-12. Surah buka Roma pasal 8 ayat yang ke-12. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Maaf, 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ya. Itu dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa. Jadi ayat ini juga adalah jaminan untuk waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita belajar berdoa, kita juga boleh meminta sama Tuhan, Tuhan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Ya, saya beritahu saudara bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Tidak pernah. Tapi manusia biasanya dicobai oleh dua. Yang pertama dicobai oleh dunia atau setan. Ya, iblis itu pencoba. Kalau saudara perhatikan dalam Lukas pasal 14, Tuhan Yesus sendiri dicobai di padang gurun, betul ya? Yang mencobai siapa? Iblis, saudara. Ya, jadi itu sebabnya kita perlu berdoa, jangan bawa. Ya, jangan bawa. Jadi harus hati-hati. Kadang-kadang saking kita anggap remeh dengan pencobaan, sekelihatannya kita rohani. Lalu kita bilang, tidak apa-apa, jatuh dalam pencobaan. Waduh, hati-hati saudara. Karena pencobaan itu tidak pernah diizinkan Tuhan. Bukan rancangan Tuhan.
Manusia itu jatuh dalam pencobaan itu karena dua. Yang pertama karena setan, yang kedua karena keinginan sendiri. Ya, Yakobus 1 ayat 27 dikatakan manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Makanya waktu kita berdoa, kita harus berdoa, Tuhan, hari ini jangan sampai keinginan saya membawa saya jatuh dalam pencobaan. Atau sepanjang hari ini jangan sampai setan masuk dalam hidup saya sehingga mencobai saya. Amin. Ini repot. Nah, saya akan bahas satu-satu. Saya akan bahas mulai dari keinginan sendiri. Saudara buka ya. Mulai dari keinginan sendiri. Manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Saudara lihat dalam Yakobus ya. Saudara lihat dalam Yakobus Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Atau kita baca dari ayat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Katakan amin. Jadi Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Kenapa Tuhan tidak pernah mencobai? Karena dia Bapa. Kita harus paham dulu. Seorang Bapa tidak mencobai anaknya. Seorang Bapa mendidik anaknya. Ini beda. Seorang Bapa mengajar anaknya, mendidik anaknya, menasehati anaknya, membimbing anaknya, bukan mencobai anaknya. Ya, ayat ini harus jelas. Jadi Tuhan tidak pernah mencobai. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15. Apabila keinginan itu telah dicobai. Artinya keinginan itu yang mencobai kita ikuti. Keinginan dibuahi itu artinya kita mengikuti keinginan itu. Mata saudara melihat cewek cantik. Ingin memiliki. Lalu saudara kejar cewek cantik itu. Itu namanya keinginan dibuahi. Mata saudara melihat handphone yang bagus. Handphone yang bagus sekarang apa? Taruhlah apa yang terkenal? iPhone berapa sekarang? 14. Wah, saya punya handphone saja ini sudah 6 tahun. Tidak ada yang mau kasih saya yang baru. Nah. Ini sudah 6 tahun ini. Ini hadiah dari Semarang. Casio, handphone Casio, kasih orang. Ya. Jadi apa namanya? Saudara pengen, manusia itu punya keinginan, betul nggak? Lalu ketika saudara lihat handphone, taruhlah ya iPhone 14 Pro Max, itu harganya 20 jutaan ya kayaknya. Itu mahal loh, satu handphone udah seharga motor. Ya. Kalau saudara cuma, wow, bagus ya handphonenya, ya, wah, kalau ada duit saya beli, itu tidak apa-apa. Tapi ketika saudara membelinya, itu namanya keinginan dibuahi. Kalau saudara cuma mengagumi tidak apa-apa. Tapi kalau saudara membelinya, itu namanya keinginan dibuahi. Masalahnya begini, kalau saudara membelinya karena memang saudara punya duit, mengumpul uang, mempersiapkannya untuk membelinya, itu beda. Paham ya? Tapi ada orang dia tahu uangnya tidak bisa. Gajinya terbatas. Kemampuan dia mungkin beli handphone, mungkin handphone yang seharga 2 juta. Ya, tapi keinginannya yang 20 juta. Nah, ketika keinginan yang 20 juta itu dipenuhi, itu namanya dibuahi. Cara memenuhinya gimana? Pasti sudah macam-macam. Karena ketika dia lihat rekeningnya, ketika dia lihat rekeningnya nggak cukup, dia akan putar otak. Yang paling gampang apa saudara? Kredit. Sekarang banyak orang jatuh dalam dosa yang namanya apa? Pinjol. Nah, pinjaman online. Saya mendoakan orang yang terjebak dalam pinjaman online terlalu banyak. Terlalu banyak. Bukan 1-2 orang, ratusan orang. Semenjak ada pinjol beberapa tahun lalu ya, mulai heboh. Mungkin wah, tahun 2010-an ya. Berarti sekitar 10 tahun lalu sampai hari ini, saya mendoakan orang yang terjebak pinjaman online itu ratus. Tadinya cuma pinjam 2 juta, jadi 30 juta.
Tadinya cuma pinjam 10 juta, jadinya 150 juta. Saya juga bingung dari mana itu. Akhirnya apa? Itu namanya apa? Dicobai oleh keinginan sendiri. Lalu saya tanya, buat apa itu uang? Ya gimana ya Pak? Beli handphone, beli kulkas, beli kompor, beli segala macam yang padahal dia tidak pakai. Nah ini saudara, sampai saya sebagai hamba Tuhan mikir, Alkitab ini benar. Firman Tuhan berkata, firman itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Jadi firman itu tidak pernah berbohong. Dikatakan tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret. Ya, apa yang kita lihat? Keinginan itu datang dari mana? Dari mata, dari yang kita dengar, telinga, dari yang kita lihat, dari yang kita cium. Makanya jangan sampai cinta itu dari mata, bahaya. Ya, cinta itu tidak boleh datang dari mata. Karena cinta kalau dari mata itu rentan sekali dengan yang namanya keinginan. Cinta itu justru harus datang dari hati. Kalau dari mata, semua kita lihat mata ini punya standarnya macam-macam. Ya, mata ini standarnya macam-macam. Telinga ini juga standarnya macam-macam. Tapi kalau hati itu standarnya satu. Ya, standarnya pribadi kita yang dituntun oleh kebenaran. Tapi mata standarnya macam-macam ya. Nah, ayat 15, apabila keinginan itu telah dibuahi, artinya diikuti karena kita terseret, terpikat, keinginan itu akan melahirkan apa saudara? Dosa. Nah, keinginan itu melahirkan dosa, dan kalau dosa itu sudah matang, tahu matang? Buah, ya. Buah itu matang ada dua. Yang pertama, matang benar di pohon. Matang pohon namanya, ya kan? Yang kedua, matang di perang, dibungkus, ditaruh di satu tempat. Mau matang pohon atau dibungkus, namanya matang, ya matang. Artinya, dosa yang sudah menjadi matang itu saudara, dosa yang terus menerus. Satu kesalahan akan melahirkan banyak kesalahan yang baru. Makanya slogan-slogan rohani berkata begini, keterbukaan adalah awal kemuliaan. Makanya lebih baik terbuka, lebih baik jujur daripada tidak jujur. Satu kebohongan melahirkan kebohongan yang baru. Misalnya, saudara beli handphone yang 20 juta. Ya, ini bukan berarti saya anti handphone mahal ya. Kalau saudara punya uang silahkan. Amin. Kalau saudara diberkati, saudara mau beli handphone yang 1 miliar juga silahkan saja. Uang-uang saudara, betul nggak? Tapi saya bicara konteks kemampuan kita beli handphone yang 1-2 juta, tapi saudara memaksa diri beli handphone yang 20 juta. Ini contoh ya. Ya, ini yang bahaya. Lalu ketika saudara beli, namanya pedagang kan dia mau saja. Apalagi ada bunga, itu memang mereka usahanya seperti itu, tidak salah. Memang hukum ekonomi begitu. Lalu saudara kredit sekian, saudara sudah hitung, harga 20 juta, jadinya berapa misalnya? 25 juta, masih oke ya? 25 juta, atau 24 juta lah, biar gampang. 20 juta, jadi 24 juta. Saudara cicil selama 1 tahun. Berarti harusnya saudara bayar 1 bulan 2 juta. Bulan ini saudara bisa bayar, bulan kedua bisa bayar, bulan ketiga tidak bisa bayar. Begitu tidak bisa bayar, harusnya saudara bilang apa? Saya tidak punya duit. Selesai kan? Benar ya? Ya udah disita handphone saudara. Tapi kadang-kadang kita ngomongnya apa? Aduh, saya lupa. Oke, besok saya bayar. Ah, bohong kan? Besok datang lagi. Pak, janjinya besok. Bagaimana ini? Aduh, saya lagi ada meeting. Bohong kan? Minggu depan. Akhirnya saudara bohong. Gara-gara satu kebohongan, saudara tinggal dalam kebohongan. Itulah yang disebut berbuah mata. Katakan amin. Nah, ini bahaya saudara. Dan saudara bisa jabarkan lebih luas lagi sesuai dengan keadaan saudara. Makanya Alkitab bilang, waktu kita berdoa selalu kita datang kepada Tuhan minta, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi pencobaan dari diri sendiri itu banyak. Ya, saya kemarin sampaikan ya, apa namanya, ada beberapa hal yang membuat jantung kita berdebar-debar. Betul nggak? Yang pertama adalah jatuh
Jatuh cinta. Kalau jatuh cinta pasti jantung berdebar-debar. Wah, lihat si dia, aduh. Tapi ada satu yang berdebar-debarnya tidak enak. Jatuh tempo, kan? Kalau jatuh tempo itu jantung berdebar-debar itu mengerikan. Jadi pilihan di tangan saudara, mau jatuh cinta atau jatuh tempo, kan? Kalau jatuh cinta masih enak, kalau jatuh tempo repot, saudara. Jadi lebih baik saudara kalau sudah melakukan kesalahan. Roti, kalau bisa buka Lukas pasal yang keempat ayat 1 sampai 13 kalau tidak salah itu. Ya, ayat 1 sampai 13 ya, saya bacakan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari dan 40 malam lamanya. Ia dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Nah ini pekerjaan setan itu begini, saudara. Setan itu selalu membawa kita kepada pergumulan. Setan itu selalu menghadapkan kita kepada kenyataan hidup. Saudara harus hati-hati. Kadang-kadang kita jatuh dalam pencobaan karena pergumulan kenyataan hidup. Saudara kalau baca baik-baik ayat ini, orang kalau lagi lapar, kebutuhan paling utama apa? Makan. Saudara pernah nggak puasa 40 hari? Belum ya? Saya pernah, saudara. Sering saya. Dulu saya hampir setiap tahun saya puasa 40 hari. Tapi 40 hari, tidak 40 malam. Saya cuma puasa 40 hari, nanti setiap jam 5, jam 6 sore saya buka. Lalu jam 7 malam saya puasa lagi sampai besok. Jam 5 puasa buka. Nanti jam 6, setengah 7 puasa lagi. Tuhan Yesus saudara puasanya 40 hari 40 malam. Saya cuma pernah puasa maksimum itu 4 hari 4 malam. Saya tidak makan, tidak minum selama 4 hari. Paling sering itu 3 hari atau 2 hari. Tapi kalau 40 hari saya cuma pernah puasa 40 hari, tidak 40 malam. Di Alkitab hanya Yesus dan Musa yang pernah puasa 40 hari 40 malam. Itu sudah kemuliaan Tuhan, ya. Yesus adalah penyempurnaan dari Musa. Sedangkan Musa adalah yang menerima hukum Taurat. Jadi kalau Musa bisa berpuasa 40 hari 40 malam, itu saya percaya kekuatannya dari Tuhan. 40 kali 24 berapa itu? 900, ya itulah 960 jam. Bayangkan 960 jam tidak makan, tidak minum. Luar biasa itu. Ya, kurang lebih begitu. Jadi saya percaya karena dia mau menerima 10 hukum Taurat yang akan menjadi pegangan manusia secara khusus orang Israel, orang percaya kepada Tuhan, kepada Elohim, saudara. Makanya dia untuk menerima itu dia puasa 40 hari. Nah, Yesus adalah penggenapan daripada hukum Taurat itu. Dan dia membawa misi yang lebih mulia, yaitu mengampuni seluruh dosa manusia dengan kasih di kayu salib. Amin. Saya percaya itu juga yang membuat dia bisa berpuasa 40 hari 40 malam. Jadi saudara jangan coba-coba cari gara-gara ya. Jangan puasa 40 hari 40 malam. Jangan. Ya, kalau mau latihan dulu sehari, 2 hari itu nanti kita bahas di doa puasa. Nah, setelah Yesus 40 hari berpuasa, saudara, dia lapar. Nah, itu kenyataan. Itu kenyataan, saudara. Kita baca ya. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Orang kalau lapar butuhnya apa? Makan. Nah, iblis itu tahu. Jadi iblis itu kerjanya mencobai. Dia tahu Yesus lapar, makanya yang ditawarkan apa? Ubah batu jadi roti. Saya mau tanya, bisa nggak Tuhan merubah batu jadi roti? Bisa nggak, saudara? Bisa. Bikin matahari saja bisa. Amin. Bikin alam semesta saja bisa. Masa merubah batu jadi roti dia tidak bisa? Tapi masalahnya itu pekerjaan setan. Kalau Yesus mengikuti apa yang dimau setan, berarti Yesus tunduk sama setan. Betul nggak? Kalau Yesus ubah roti,
ubah batu jadi roti, itu saudara bukan Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Berarti Tuhan tunduk sama setan. Itu sebabnya Tuhan Yesus tidak mau merubah batu jadi roti. Karena itu bukan permintaan, itu permintaan setan. Setan tidak butuh makan. Dia sedang menjebak pribadi Yesus. Demikian juga dengan kita. Kadang-kadang kita terjebak oleh permainan setan yang licik ketika kita dihadapkan dengan apa? Ketika kita dihadapkan dengan kenyataan. Amin. Hati-hati. Setan itu kerjanya mencobai. Makanya perlu berdoa supaya apa? Ketika kita dihadapkan kepada kenyataan hidup, kita punya kuasa dari Tuhan seperti Yesus, sehingga kita memiliki kesabaran, memiliki iman, memiliki penghiburan yang daripada Tuhan, sehingga kita tidak masuk ke dalam jebakan iblis dan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi, apa kenyataan hidup saudara hari ini? Dompetnya tipis. Apa lagi? Tahu dompet tipis? Tidak ada duit, ya. Makanya dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ada dikatakan, ada lagunya itu. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur. Nah, itu dia. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, aku tetap akan memuji Tuhan. Jadi jangan sampai kenyataan hidup membuat kita meninggalkan Tuhan dan kita jatuh dalam pencobaan. Ini harus hati-hati Bapak Ibu ya. Yesus lapar, tapi dia tahu ini bukan masalah kuasa merubah batu jadi roti, tapi masalahnya adalah yang minta siapa. Karena yang minta setan, Tuhan tidak mau. Yang kedua, saudara, setelah Yesus berhasil lewati itu, iblis masih coba lagi. Katanya suruh naik ke atas gunung yang tinggi, ke atas hubungan baik Allah, suruh lompat. Iblis bilang begini, kalau kamu jatuh, pasti kakimu tidak akan terangkut, karena tangan malaikat akan menatang engkau. Nah, ini sudah mulai pakai kuasa. Ada banyak orang jatuh dalam pencobaan karena dia mencoba memancing-mancing kuasa Tuhan. Hati-hati saudara. Kuasa Tuhan bukan untuk diperdebatkan. Ya, kuasa Tuhan bukan untuk dipancing-pancing, bukan. Dan Yesus sama sekali tidak ikut. Dia bukan tidak bisa terbang. Yesus malah lebih dari Superman. Amin. Orang dia bisa. Buktinya setelah dia naik mati disalib, bangkit dari antara orang mati, Yesus tembus tembok kok. Yesus bisa tembus tembok. Tiba-tiba sudah di dalam ruang tertutup, Yesus ada di situ. Hebat dia. Yesus lebih hebat dari Superman. Kalau Superman tidak bisa tembus tembok, saudara. Superman menghancurkan tembok. Kalau Yesus, tembok tidak hancur, dia bisa ada di dalam. Berarti lebih hebat. Amin. Amin ya? Nah, tetapi saudara, masalahnya kembali tadi. Yang minta siapa? Yang minta adalah iblis. Nah ini. Jadi hati-hati saudara. Ini bicara apa? Kadang-kadang orang percaya dicobai oleh setan dengan karunia-karunia. Dicobai oleh setan dengan kuasa-kuasa. Hati-hati. Dalam pelayanan saya melayani saudara banyak sekali. Sekali waktu saya pernah diundang KKR di salah satu kota di Jawa Tengah. Ya, KKR 3 hari. Itu yang hadir ribuan orang. Dan itu lagi kayak rally KKR. Ada beberapa pendeta yang khotbah, yang KKR di situ. Ada dengan karunia kesembuhan, karunia nubuatan, macam-macam. Jadi pas saya datang itu saudara, ada satu pendeta yang cukup punya nama, ya cukup terkenal. Diundang, dia habis bikin KKR. Jadi saya datang, dia harusnya pulang. Tapi entah bagaimana saudara hari itu, hamba Tuhan ini, pembicara ini, begitu lihat saya, dia nggak jadi pulang. Katanya dia mau ikut sesi saya. Ya sudahlah, kita baru kenal di situ. Begitu kami baru kenal, dia ikut sesi saya. Selesai sesi saya, malam itu kami ngobrol-ngobrol sampai jam 2 pagi. KKR aja selesai jam 12 malam, saudara. Lalu kami ke penginapan.
Kami ngobrol sampai jam 1, jam 2 pagi. Lalu dia bilang, wah, saya diberkati Pak, besok saya masih mau ikut. Wah, saya juga bingung. Ini beliau rendah hati, dia masih mau ikut. Baguslah, dia ikut. Singkat cerita saudara, selama jadwal saya 3 hari, dia tidak jadi pulang. Hari terakhir saudara, tiba-tiba dia bilang begini, Pak, saya minta didoakan. Nah ini hamba Tuhan rendah hati. Jadi seorang hamba Tuhan, seorang tadinya pembicara, dia minta didoakan. Ternyata saudara, waktu dia mulai bertumbuh melayani Tuhan, jadi dia bertumbuh melayani Tuhan, sekolah pendeta, melayani, ada hal-hal tertentu yang dia dapatkan itu tidak seperti kebenaran firman. Dan dia baru menyadari ketika firman itu dibukakan dalam hatinya. Bukan dia tidak tahu, dia sekolah Alkitab, dia juga melayani, dan dia rendah hati. Ini kuncinya, dia rendah hati. Ternyata saudara, dia memiliki satu pemahaman yang kurang tepat soal karunia. Sehingga sering sekali dia memamer-mamerkan karunia. Ini repot saudara. Dan kadang-kadang karunia yang dia miliki itu campur. Karena ternyata nenek moyangnya pun tadinya adalah penyembah berhala. Jadi dia bisa sembuhkan orang sakit. Tapi kadang kesembuhan itu dia merasa kayaknya itu bukan dari Tuhan. Kayaknya itu dari kekuatan nenek moyang. Tapi ya namanya manusia. Ketika orang lain mengalami kesembuhan, lalu mengalami puji-pujian, dielu-elukan, ya sudah. Senang kita kan? Nah, dan dia jalani itu. Nah, puji Tuhan, Tuhan sayang sama dia karena dia rendah. Begitu didoakan saudara, wah itu kalau cerita lagi banyak. Jadi kadang-kadang saudara, orang bisa terjebak dengan kata. Ya, orang bisa terjebak. Kita harus perhatikan baik-baik. Karunia Roh Kudus itu pemberian Tuhan kepada orang. Kalau orang itu benar-benar mau mengasihi Tuhan, pasti diberi. Mau berdoa, mau bergaul. Tapi ada orang tidak pernah berdoa, tapi dapat karunia. Nah ini tanda petik saudara. Itu belum tentu karunia. Ya, saya buka dulu sedikit. Banyak orang berkata indigo. Tahu indigo? Nah, bisa lihat setan. Nah, indigo itu tidak ada dalam Alkitab, saudara. Ya, dalam Alkitab itu tidak ada indigo. Saudara mau cari ayat manapun tidak ada. Yang ada di Alkitab adalah karunia Roh Kudus. Ya, Tuhan menciptakan kita itu sudah sempurna. 5 indera, panca indera, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk merasa, kulit untuk meraba. 5 itu sudah cukup. Kadang-kadang 5 aja kita nggak pakai. Benar nggak? Saudara lihat orang lagi susah di pinggir jalan, begitu saudara lihat pura-pura saudara buang muka. Nggak kepake. Ya kan? Tetangga saudara, kerabat saudara minta tolong dong. Pura-pura saudara nggak dengar. Nggak pakai kan? 5 aja itu kita nggak pakai. Lalu kita mau ada lagi indera yang ke-6. Tidak ada saudara. Indera ke-6 itu bahasa dunia. Tuhan Yesus tahu. Ya, Tuhan pencipta langit dan bumi tahu. 5 itu sudah cukup. Kalau merasa kurang, Tuhan tambahkan yang namanya karunia. Amin. Jadi bukan indera lagi, karunia roh. Nah, karunia Roh Kudus ini banyak. Ada karunia penglihatan, ada karunia pengetahuan, karunia iman, karunia mujizat, karunia nubuatan, karunia kesembuhan, karunia membedakan roh, karunia hikmat, karunia berkata-kata dalam bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh. Terlalu banyak. Amin. Jadi selain indera, Tuhan tambahkan karunia. Nah, karunia ini yang Tuhan mau kita miliki. Bukan indera ke-6, bukan saudara. Karena indera ke-6 itu terbatas. Nah, kadang-kadang saudara indera ke-6 atau orang dunia bilang indigo itu dianggap oleh orang Kristen karunia. Bukan saudara. Makanya orang jatuh dalam pencobaan. Ya, untuk membedakan karunia dengan produk dunia yang disebut indera ke-6 atau indigo saudara itu gampang.
Kalau karunia dari Tuhan, yang pertama, saudara dapat karena bergaul dengan Tuhan. Tapi kalau indera keenam, itu saudara tidak bergaul dengan Tuhan pun berada. Kenapa? Itu kutuk. Nenek moyang saudara punya kekuatan itu, lalu saudara akan dapat. Itu kutuk. Saudara tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab, tahu-tahu bisa lihat setan. Itu kutuk. Itu poinnya. Yang kedua, kalau karunia itu dari Tuhan, Tuhan akan memberikan saudara kemampuan untuk memahami karunia itu. Makanya karunia dalam Tuhan kalau bertumbuh. Misalnya saudara lihat setan di satu tempat. Tuhan akan memberikan saudara kemampuan untuk bagaimana mengatasinya. Minimal Tuhan akan taruh di hati saudara untuk apa? Berdoa supaya jangan ada setan di tempat. Itu karunia dari Tuhan. Tapi kalau indera keenam, karunia dari setan, kutuk dari nenek moyang, saudara akan bermanifestasi jadi apa? Seperti dukun, so hebat. Hanya bikin takut, cuma bilang, jangan ke kiri. Kamu tolong agak ke kanan sedikit. Kenapa? Kalau kau ke kiri 3 langkah, nanti kau tabrak itu nenek-nenek. Jadi dia tidak ada solusinya. Cuma ngomong-ngomong doang. Hati-hati di sana ada, hati-hati di sana ada, hati-hati di sana ada. Terus apa? Kalau ada nenek napi, kolor hijau kah, apa lagi? Tuyul, kolor pink, apalah namanya, macam-macamnya istilah. Kuntilanak, terus bagaimana? Kalau dari Tuhan tidak begitu. Jadi saya harus sampaikan dengan tegas pada saudara. Akhir zaman ini setan akan semakin gerak. Dia akan menampakkan dirinya lebih luar biasa lagi. Jadi saudara harus hati-hati. Ya, karunia dari Tuhan itu sifatnya kudus dan mulia. Tapi kalau kutuk atau dari nenek moyang itu berbeda. Makanya Tuhan mengajar kita jangan membawa kami dalam pencobaan. Ada orang pernah bertanya kepada saya di salah satu sekolah doa saya lupa di kota mana. Dia bilang, Pak, saya pengen lihat setan. Ada-ada saja. Saya tidak bisa kasih jawaban seperti mau dia. Saya cuma bilang begini. Saya balik lagi sama dia. Kamu mau lihat setan apa mau lihat Tuhan? Nah, saya mau tanya. Saudara lebih pengen lihat setan apa pengen lihat Tuhan? Nah, selesai kan? Jawab sendiri. Kalau saudara pengen lihat setan, nggak usah minta karunia. Ntar juga di neraka ketemu kok. Betul nggak? Tapi kalau mau lihat Tuhan, dalam Matius pasal 5 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berarti saudara, waktu kita bergaul dengan Tuhan, tidak perlu saudara minta pun. Saudara jaga hati saudara, berdoa, bergaul dengan Tuhan sekali waktu saudara mengingat Tuhan. Kalau mata saudara sudah pernah melihat Tuhan, baik mata jasmani atau mata rohani, banyak itu soal penglihatan. Nanti kita jelaskan dalam doa puasa. Itu ada karunia-karunianya. Saya percaya saudara urusan setan itu gampang. Daripada dia tidak pernah lihat Tuhan, tapi tiap hari lihat setan. Ini repot ya. Kasihan setan, dia nggak sempat dandan, saudara lihat terus. Makanya yang kelihatan ya giginya berdarah-darah, rambutnya panjang. Aduh, repot saudara. Ya, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Ya, pencobaan itu tidak baik. Nah, kemudian lepaskan kami dari yang jahat. Nah, jadi dalam doa Tuhan juga mengajarkan kita tentang doa pelepasan, ya. Dosa diampuni, tapi ikatan harus dilepas. Ya. Kenapa? Dalam doa Bapa kami ya, doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, bla 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 bla. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kenapa Tuhan pisahkan antara ampuni dan lepaskan? Karena bicara dosa dan kesalahan itu perbuatan kita. Kita harus minta ampuni. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Amin. Dan telinganya tidak kurang peka untuk mendengar. Tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dan Allahmu adalah segala
dosamu. Makanya Tuhan bilang ampuni. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap engkau, sehingga ia tidak menjawab doamu, tidak mendengar doamu, ialah segala kejahatanmu. Itu Yesaya 59. Jadi kenapa dalam doa Bapa kami dikatakan, ampunilah kesalahan kami. Dosa, kesalahan, itu ampuni, itu perbuatan kita. Tapi yang jahat, ini beda saudara. Bahasa asli daripada yang jahat, itu adalah ponero, atau poneros. Artinya merujuk kepada pribadi setan. Pribadi. Kalau kesalahan, kejahatan, itu merujuk satu perbuatan. Tapi yang jahat, bahasa aslinya adalah pribadi setan. Makanya rapikan, ampuni kami, lepaskan, jangan bawa kami dalam pencobaan, kemudian lepaskan kami daripada. Nah yang jahat ini setan. Karena kalau kita tidak minta dilepaskan daripada perbuatan setan, pencobaan akan terus menguasai kita. Kalau pencobaan terus-menerus menguasai kita, saudara, kita akan punya banyak kesalahan. Orang yang hidup dalam pencobaan, pasti dia jatuh dalam kesalahan. Ayub, saudara, manusia yang mengalami pencobaan paling banyak di muka bumi ini. Tidak ada seorang pun yang punya pencobaan seperti Ayub. Kita sakitnya paling gatal-gatal. Ayub korengan, kusta sampai kulitnya lepas. Kita paling gatal dikit beli apa tuh? Minum obat, salep-salep. Ini saudara, kusta itu salepnya tidak ada. Zaman itu tidak ada salep yang bisa menyembuhkan. Itu sampai kalau Alkitab bilang untuk menggaruk gatalnya dia pakai beling. Itu bayangkan, garuk pakai beling, saking gatalnya. Ya, itu pencobaan yang Ayub alami. Tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Amin. Tapi sampai pada satu titik, karena pencobaan terlalu banyak, hartanya habis dalam satu waktu. Anaknya perempuan habis, anaknya laki-laki habis. Bahkan istrinya pun mengolok-olok dia. Sahabatnya pun mengolok-olok dia. Betul nggak? Pencobaannya itu dari kiri, kanan, depan, belakang, semua dialami Ayub. Dia berusaha berjuang. Tapi sampai pada satu titik, Ayub juga jatuh ke dalam kesalahan. Amin. Ayub jatuh dalam kesalahan. Jadi perlu kita minta dilepaskan dari yang jahat. Supaya kita tidak jatuh, masuk dalam banyak pencobaan, lalu masuk ke dalam kesalahan. Nah yang jahat ini repot. Ya, setanlah yang mencuri Taman Eden. Taman Eden itu diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Tapi gara-gara yang jahat, siapa yang jahat? Setan, ular. Dia masuk ke Taman Eden. Akhirnya apa? Setan itu begini, saudara perhatikan. Setan dia tidak bisa mendapatkan Taman Eden. Dia tahu dia tidak akan pernah dapat Taman Eden. Karena Tuhan memberikan Taman Eden kepada Adam dan Hawa. Alkitab berkata, lalu Tuhan membuat sebuah taman di sebelah timur. Yaitu Taman Eden, taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibuatnya itu. Betul? Lalu dibawalah Adam ke Taman Eden. Coba baca dalam kitab Kejadian 1, 2, 3. Jadi Taman Eden itu milik manusia, diberikan Tuhan kepada manusia. Dan setan tahu dia tidak akan punya Taman Eden. Tapi bagaimana caranya setan? Dia tahu dia tidak akan dapat Taman Eden. Tapi dia berjuang supaya kita manusia kehilangan Taman Eden. Dia tidak dapat. Tapi dia mau kita juga kehilangan. Kayak film-film kungfu itu. Kalau aku tidak dapat dia, kau juga tidak boleh dapat. Kan gitu. Nah itu setan. Makanya setan itu adalah bapa segala pendusta. Kejadian 3. Adapun ular, ayat 1. Adalah binatang yang paling licik dari semua binatang yang ada. Dia tidak dapat, tapi dia tidak mau kita juga dapat. Nah, makanya kita perlu dilepas. Tuhan punya janji kita hidup baik, hidup diberkati, hidup damai sejahtera, hidup sukacita. Iblis tahu dia tidak akan pernah dapat. Iblis tidak akan punya berkat. Iblis tidak akan pernah punya sukacita. Iblis tidak akan pernah punya damai sejahtera. Lalu dia akan berusaha supaya kita juga tidak mendapatkan itu. Nah, amin. Berarti waktu sudah berdoa, sudah jangan lupa, Tuhan lepaskan saya daripada yang jahat. Dan kita juga harus cek. Nenek moyang kita itu banyak berbuat dosa. Berarti
kita perlu diputuskan. Ya, ini penjelasannya panjang. Saudara buka dalam Keluaran pasal 20. Buka dalam Keluaran pasal 20. Ini adalah pintu masuk daripada yang jahat. Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Saya bacakan buat saudara, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah ini. Ketika saudara memiliki ada yang lain, Allah lain, kekuatan yang lain, ini adalah yang jahat. Karena selain Tuhan, semuanya jahat. Makanya Yesus sendiri berkata, mengapa engkau berkata yang baik? Tidak ada satupun yang baik selain daripada Tuhan saja. Di luar Tuhan semuanya jahat. Makanya Tuhan bilang, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Karena ini adalah pintu daripada yang jahat. Ayat 5, ayat 4. Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun, baik yang ada di langit, satu, betul ya? Yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, dua. Atau yang ada di dalam air di bawah bumi, tiga. Langit, bumi, bumi. Saudara buka 1 Yohanes 5 ayat 19. Nanti kita kembali lagi keluarannya. Saudara buka 1 Yohanes 5 ayat 19. Sudah ketemu? Apa katanya? Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di mana? Di bawah kuasa si jahat. Nah ini. Makanya kita harus berdoa. Kita tahu kita ada dari Allah. Kita datang dari Tuhan. Tapi seluruh dunia, baik langit, bumi, dan bawah bumi, ada dalam kuasa si jahat. Itu adalah cara setan membangun kerajaan. Setan membangun kerajaannya di dunia ini dalam 3 bentuk. Yaitu kerajaan angkasa, kerajaan bumi, dan kerajaan bawah bumi. Makanya agama-agama zaman dulu, ya, bahkan agama sampai sekarang juga ada yang percaya kepada penguasa angkasa, penguasa bumi, dan penguasa bawah bumi. Ada dewa angkasa, dewa bumi, dan dewa bawah bumi. Tinggal namanya saja berbeda. Kalau kepercayaan A bilangnya begini, kepercayaan B bilangnya begini, kepercayaan C bilangnya begini. Tapi itu adalah masing-masing penguasa. Penguasa langit, bumi, dan bawah bumi. Makanya Alkitab bilang jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun. Artinya benda apapun. Ya, benda apapun. Jangan. Ayat yang ke-5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci, orang yang menyembah berhala. Ketika ada yang lain, itu artinya menyembah berhala. Baik berhala dari langit, bumi, dan bawah bumi. Dikatakan dalam Alkitab, orang yang menyembah berhala itu membenci aku. Kemudian, kita lihat ayatnya. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Hanya Tuhan Yesus yang bisa melepaskan kita dari segala kuasa kegelapan. Baik itu atmosfer di udara, bumi, dan bawah bumi. Hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Saudara tidak bisa pakai daun kelor, kan ada kepercayaan. Tanam pohon kelor depan rumah, nanti setan tidak datang. Tidak bisa saudara. Tanam pohon kelor itu ambil daunnya supaya saudara bisa makan, jadi obat, itu sayur enak. Bukan untuk usir setan. Bahkan ada tidak sedikit kepercayaan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, taruh cermin depan rumah kan. Sampai saya punya lelucon mungkin ya, kalau taruh cermin di atas pintu supaya begitu setan datang, dia terbang mau masuk, dia ngaku, wih aku jelek, nggak jadi. Dia nggak jadi masuk kan. Nah ini
Enggak gitu, saudara. Itu justru ketika saudara taruh segala macam itu, malah setan makin banyak datang. Ada yang punya kepercayaan taruh bawang putih, taruh tempelan-tempelan. Nah, ada di satu perumahan di Green Mansion itu, satu keluarga diganggu setan, banyak setan. Lalu mereka pernah ikut sekolah doa, lalu mereka tanya temannya untuk dapat nomor, dan mereka hubungi saya. Dengan cerita janjian, saya pergi ke rumah itu, saya kaget, saudara. Dari depan rumah sampai belakang semua ada. Jadi di pintu rumah dipasang mantra-mantra, lalu ada kantong merah. Kantong merah itu isinya garam. Nah, lalu kantong hitam isinya bawang merah sama bawang putih. Sebelahnya lagi ada cabai. Lalu di dapur ada merica. Benar. Dan karena saya juga heran, saya sudah saking emosi rohani maksudnya. Jadi saya bikin canda, berlelucon. Ini apa, Pak? Suaminya bilang, ini cabai, Pak. Yang ini garam, istrinya bilang. Yang ini bawang merah. Anaknya bilang ini bawang putih. Ini merica. Lalu saya bilang, nasinya mana? Oh, di paling ujung ada beras. Oh, kalau gitu kita masak bikin nasi goreng saja. Betul nggak? Itu kan beras, bawang merah, bawang putih, cabai, garam. Itu sudah bisa bikin nasi goreng. Tinggal tambah telur, daging, udang, macam-macam. Kan ini konyol, saudara. Orang Kristen, saudara. Jadi ternyata itu yang ngasih dari macam-macam. Jadi tidak ada yang bisa memindahkan kegelapan. Tidak ada yang bisa mengusir kegelapan. Bawang merah, bawang putih tidak bisa. Hanya Tuhan Yesus. Makanya Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa percaya kepadaku, tidak akan berjalan dalam gelap. Jadi hanya Tuhan yang lepaskan kita, saudara. Dan cara Tuhan bekerja, setelah dia lepaskan kita dari kuasa gelap, dia pindahkan kita. Dia pindahkan. Dia bukan hanya lepaskan kita dari belenggu si jahat, lalu dibiarkan di situ. Tidak. Setelah dia lepaskan kita, dia pindahkan kita. Kemana? Ke rumah kerajaannya sendiri. Ini luar biasa. Amin. Jadi orang yang mau belajar bergaul dengan Tuhan, percaya Tuhan lepaskan. Tinggal saudara mau rendah hati atau tidak. Kadang-kadang kan Tuhan sudah bilang, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Tapi kenapa kita tidak pernah dapat kelegaan? Kita yang tidak mau datang menerima undangan. Kemudian, selanjutnya, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini artinya saudara berdoa, jangan lupa kembalikan seluruh kemuliaan kepada Tuhan. Ya, Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan Allah kami, engkau layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa. Jadi, waktu saudara bertumbuh dalam doa, jangan pernah lupa kembalikan semua pada Tuhan. Ya, jangan cepat-cepat saudara, wah ini doa saya karena saya nih. Kayaknya saya bisa dapat yang saya inginkan karena saya puasa. Saya dapat yang saya inginkan karena saya kasih persembahan. Saya dapat yang saya inginkan karena saya buat ini, buat ini, buat ini. Salah, saudara. Itu hal yang berbeda lagi. Dalam konteks doa, saudara harus mengembalikan semua hormat hanya kepada Tuhan. Amin. Nah, yang terakhir, saudara, saya juga lihat jauh adalah amin. Jadi waktu berdoa, Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan secukupnya, ampunilah kesalahan kami, jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena engkaulah empunya bla bla bla. Jangan lupa tutup akhiri doa saudara dengan amin. Amin itu artinya ya. Amin itu artinya satu keyakinan Tuhan akan melakukan. Jadi tidak boleh saudara berdoa, ini kan lelucon ya dalam kekristenan banyak. Doa pagi, doanya jam 9 malam, aminnya pagi kan gitu. Artinya apa? Ketiduran. Nah, kalau tidur dalam hadirat Tuhan itu berbeda, nanti saya jelaskan. Ada itu tidur dalam hadirat. Tapi jangan saudara biasakan, saudara berdoa, lalu saudara tidur, bangun aminnya pagi. Jangan saudara. Setiap doa harus diakhiri dengan kata amin.
Supaya apa? Amin itu, kalau diaminkan di dalam nama Yesus, doa itu dibungkus oleh hadirat Tuhan. Doa yang sudah diamini, doa yang sudah dibungkus dalam hadirat, dalam kemuliaan Tuhan, tidak bisa dicuri oleh setan. Doa yang sudah dibungkus tidak bisa dibolongi, tidak bisa disusupi oleh setan. Tidak bisa. Kenapa doa kita kadang kita berasa kayaknya sudah dekat ini, tapi kok nggak dapat-dapat? Karena nggak ada. Doa kita dicuri oleh setan. Daniel pernah berdoa. Ini penjelasannya panjang. Makanya saudara harus ikut sekolah doa ini benar-benar ikut. Sampai selesai semua nyambung. Daniel pernah berdoa. Tapi doanya tidak dijawab-jawab Tuhan. Bukan tidak dijawab. Tuhan sudah jawab. Tapi penguasa kerajaan Persia, pernah baca ayatnya? Nanti kita buka. Mencuri doa itu. Sampai Mikael harus turun tangan. Mengusir kerajaan itu, penguasa itu. Penguasa itu siapa? Ya setan. Barulah jawaban doa Daniel datang kepada Daniel. Halo? Jadi setiap doa belajar bungkus amin. Makanya saudara, saya sangat suka cita sekarang Kristenan sudah bertumbuh luar biasa. Setiap pendeta khotbah, pendeta siapapun, kadang-kadang saking semangatnya jemaat berkata amin. Nah, betul nggak? Nah itu bagus. Kalau saudara diberkati, saudara bilang amin. Artinya segera saudara menutup bungkus. Setelah saudara menutup bungkus apa yang saudara dengar, dan itu akan jadi kenyataan. Harus itu. Jadi begitu juga dengan doa. Kalau doa itu kan personal. Kalau saudara mengaminkan khotbah pendeta, itu kan rema. Rema yang seketika saudara dapat dan saudara katakan amin. Itu berarti rema itu dibungkus dalam kemuliaan Tuhan. Tapi itu kan sifatnya tidak personal. Tuhan yang mengurapi pendeta itu sehingga mulutnya menyampaikan kebenaran dan kita amin. Tapi waktu berdoa itu personal. Saudara yang tahu apa yang saudara rindukan. Saudara yang tahu apa yang saudara butuhkan. Ketika saudara menyampaikan yang saudara butuhkan, saudara menyampaikan yang saudara butuhkan, dan saudara katakan amin, itu langsung dibungkus dalam kemuliaan Tuhan dan sampai kepada surga. Percayalah, pasti saudara akan. Makanya Alkitab berkata, Tuhan menjawab doa jauh lebih banyak dari apa yang sanggup kita doakan, kita pikirkan, kita ucapkan. Jadi jangan biasakan doa Tuhan Yesus. Aminnya pagi. Jangan. Lebih baik ketika saudara sadar langsung buru-buru. Tuhan tadi saya sudah berdoa ini. Amin. Kalau saudara sudah ngantuk, amin saja. Jangan saudara, aduh belum 2 jam. Jangan. Sekalipun cuma 20 menit. Saudara sudah ngantuk, aminkan saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini yang saya doakan. Tolong saya. Tolong. Amin. Haleluya. Supaya apa? Nanti berjalan waktu. Setelah 2 bulan, 6 bulan, saudara berdoa. Saudara menata hidup saudara. Apalagi di tahun 2023 ini. Saya percaya orang yang mulai banyak belajar berdoa. Dan setiap kali berdoa dia tutup dengan satu kata yang sederhana itu. Amin. Dia akan melihat berkat Tuhan dalam hidup. Saudara, di Alkitab ada beberapa kata yang tidak diterjemahkan. Mau bahasa Inggris, bahasa Afrika, bahasa Batak, bahasa Cina, bahasa Indonesia, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa apapun, bahasa Spanyol, ada beberapa kata yang tidak diterjemahkan. Salah satu katanya apa? Amin. Kenapa? Supaya itu adalah bahasa dari surga. Amin itu bukan bahasa Inggris, bukan pula bahasa Indonesia, bukan pula bahasa Arab, karena itu bahasa langsung dari surga. Artinya Tuhan akan melaksanakan. Jadi setiap kali saudara berdoa, jangan lupa untuk menutup doanya dengan amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita lanjut lagi. Saya sih biasa khotbah 3 jam, tapi karena online nanti saudara kita fokus lagi. Jadi kita tutup malam ini sampai ketemu lagi minggu depan.
Jadi ingat baik-baik, inilah doa Bapa kami. Jadi waktu saudara berdoa, ingat poin itu. Minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana doa dalam bahasa roh. Ada atau tidak? Apakah itu sesat atau tidak sesat? Ya, mari kita bersatu dalam doa. Nanti habis kita berdoa, kalau ada yang mau bertanya boleh. Kita angkat satu pujian.